Selamat datang Bapak Ibu juri video kompetisi dan kreasi matematika Jepara. Dalam video ini, saya, Iva Lutfiana, dari SMP Wali Songo Pecangaan, akan menampilkan pembelajaran dengan pendekatan deep learning yang kreatif, menyenangkan, dan tentunya bermakna bagi peserta didik. Melalui video ini, saya berharap bisa menginspirasi guru-guru lainnya untuk terus berinovasi serta memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak-anak didik kita tercinta. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan salam semangat untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru menyapa siswa dengan semangat dan menanyakan aktivitas ringan yang dilakukan siswa seperti tidur cepat, bangun pagi, dan bermasyarakat. Hari ini ada yang tidak masuk? Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kalian masih ingat pelajaran kita pada pertemuan yang lalu? Guru mulai menyampaikan materi dengan pertanyaan sederhana yang relevan dengan tujuan membangkitkan rasa ingin tahu dan rasa percaya diri siswa, sehingga dapat mendorong siswa untuk berdiskusi dan siswa juga aktif. Hari ini kita akan belajar tentang pengumpulan data dan penyajian data. Ya, Askia? Gunanya untuk apa sih Bu kita belajar menyajikan data dan pengumpulan data? Supaya kita dapat mengumpulkan dan menyajikan data sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lingkungan atau yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, metode pengumpulan data itu ada berapa? Saya Bu, Iya, Siska. ada 4. Apa saja? Wawancara, observasi, angket, studi dokumen. Iya, betul sekali ya. Jadi ada 4, yaitu observasi, wawancara, angket, dan studi dokumen. Apa itu wawancara? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Saya Bu, Ya, Kaila. wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber. Iya, betul sekali ya. Jadi wawancara adalah tanya jawab secara langsung kepada narasumber. Contohnya, jika kalian ingin mewawancarai orang yang jualan di pasar misalkan, jadi kalian langsung tanya jawab, datang langsung ke narasumbernya, ke orangnya langsung. Itu ya. Yang kedua, apa itu observasi? Siapa yang tahu? Ya, Fatah, silakan. Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung oleh peneliti kepada objek yang diteliti secara langsung di tempat terjadinya peristiwa. Iya, betul sekali ya. Jadi observasi itu pengamatan secara langsung. Misalkan ada suatu kejadian, ada kecelakaan di suatu jalan. Jadi kalian bisa mengamati di mana tempat kejadian, apa yang menyebabkan kejadian tersebut, siapa yang mengalami, kapan waktunya, dan lain sebagainya. Jelas? Nah, yang ketiga, apa itu angket? Siapa yang tahu? Ya, Farhan. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis, responden untuk dijawab. Oke, yang keempat, apa itu studi dokumen? Ada yang tahu studi dokumen? Angkat tangan. Iya, Dava, silakan. Merupakan metode pengumpulan data yang tidak ditujukan secara langsung kepada subjek penelitian, melainkan jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Iya, betul sekali. Jadi studi dokumen itu kita menggunakan bahan-bahan atau dokumen yang sudah ada sebagai penunjang kita untuk analisis. Contohnya,
Misalkan kalian ingin meneliti banyak pengunjung yang ada di Puskesmas Pecangaan. Dalam kegiatan ini, guru dapat mengukur pemahaman siswa secara langsung dan menciptakan suasana kelas yang hidup, dinamis, dan interaktif. Kira-kira ada pertanyaan? Ya. Oke, kalau begitu kita langsung praktek ya, cara mengumpulkan data. Jadi Bu Iva bagi kelompok. Guru membagikan kelompok menggunakan metode spin atau roda putar digital yang bertujuan untuk melatih kekompakan, komunikasi, dan toleransi dalam bekerja sama. Oke, kelompok sudah terbentuk. Sebelum kalian mengelompok, kita ice breaking terlebih dahulu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Guru menggunakan cara menghafal gerakan dan menyanyikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat supaya siswa bisa mengambil makna dan menjadi pribadi yang sukses, mandiri, bertanggung jawab, dan bermanfaat untuk banyak orang. Lupa istirahat, aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan menuju ke kelompoknya masing-masing. Siswa mengumpulkan data sesuai metode pengumpulan data yang terpilih. Kelompok pertama, siswa mengumpulkan data melalui metode wawancara. Kelompok kedua, siswa mengumpulkan data melalui metode observasi dengan menghitung banyak mobil yang berhenti di traffic lamp selama 15 menit. Kelompok ketiga, siswa mengumpulkan data menggunakan metode angket dengan meminta siswa yang sedang melintas di depan kelas untuk menjawab pertanyaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Permisi Bu, saya mau pinjam buku data pengunjung perpustakaan. Boleh nggak Bu? Boleh. Sebentar ya, saya carikan. Kelompok keempat, siswa mengumpulkan data melalui metode studi dokumen dengan meminjam buku data pengunjung perpustakaan. Setelah kegiatan selesai, siswa masuk ke dalam kelas dan melakukan ice breaking. Ice breaking di sini bertujuan untuk membangkitkan semangat, melatih kekompakan, konsentrasi, dan kerjasama. Melalui gerakan kecil ini, kita dapat menyiapkan pikiran dan tubuh kita supaya lebih siap menerima pelajaran dengan hati yang gembira. Oke, silakan duduk kembali. Tadi kalian sudah melakukan kerja kelompok, sekarang waktunya untuk presentasi, oke? Presentasi kelompok ditujukan untuk berbagi hasil diskusi dan kerjasama kelompoknya kepada teman yang lain. Ini bukan hanya tentang keberanian dan kepercayaan diri berbicara di depan umum, melainkan juga tentang mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam menjawab pertanyaan, menghargai hasil kerja teman, dan belajar dari presentasi kelompok lain. Akhir dari pembelajaran ini, kita tutup dengan refleksi. Refleksi bukan sekedar mengingat, melainkan juga merenungkan makna di balik setiap pengalaman yang terjadi supaya termotivasi untuk terus tumbuh dan berkembang. Oke, Bu Iva akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iva juga sayang kalian semua. Semoga kalian sukses untuk di hari yang akan datang. If you're ready